Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita masuk dalam permenungan bacaan Injil ya untuk hari Minggu biasa yang keempat ini. Jadi dalam bacaan Injil ya yang tentu kita sudah dengar semua, yang saya tidak sempat bacakan pada kesempatan ini, berbicara tentang Allah yang mengasihi manusia ya dalam situasi dan konteks manusia, atau Allah yang hadir menembus ruang waktu ya, menembus batas-batas atau kategori-kategori yang dibuat oleh manusia. Jadi dalam bacaan itu ya, Allah dihadirkan dalam sebuah konteks manusia. Yesus masuk ke dalam rumah ibadah, lalu kemudian kepadanya dipercayakan untuk membaca kitab Taurat, lalu memberikan pengajaran. Lalu kemudian yang kedua, Yesus kemudian di sana tampil menyelamatkan orang pada hari Sabat itu ya, atau mengusir roh jahat pada hari Sabat itu. Nah, yang pertama Yesus hadir, dia tampil mengajar di hadapan banyak orang, membacakan Taurat, lalu kemudian dia memberikan permenungan. Nah, yang menarik di sini bahwa respon dari para pendengarnya ya. Jadi para pendengarnya itu memberi respon yang berbeda. Ada sebuah ada sebuah pernyataan membandingkan di sana ya. Jadi ada komentar mereka. Nah, dia mengajar dengan penuh kuasa, tidak seperti pemimpin-pemimpin kita. Nah, di situ artinya bahwa ajaran Yesus itu ya menyentuh pikiran mereka, menyentuh hati mereka, dan membangun kesadaran baru dalam diri mereka yang terungkap dari pernyataan mereka tadi itu ya, bahwa dia mengajar dengan penuh kuasa. Ya, tentu di sini ya ada sebuah keraguan juga ya dari pihak mereka terhadap pemimpin-pemimpin agama mereka, karena mereka mengajar semacam formalitas ya, tidak sampai menyentuh pikiran mereka atau menghantar orang-orang itu pada sebuah kesadaran iman yang mendalam ya, yang membangun kemudian relasi dekat mereka dengan Allah. Terus tidaknya membebaskan mereka dari ruang kekakuan yang selama ini mungkin mengintimidasi mereka, atau mungkin menekan mereka, membatasi ruang-ruang gerak mereka ya. Setidaknya seperti itu ya. Maka mereka membandingkan hal seperti itu. Mungkin seperti itu yang terjadi dalam pemikiran mereka atau dalam kesadaran yang mereka alami pada waktu itu. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, pada bagian kedua ini sebuah situasi problematis ya, dimana dalam konteks yang sama ada seorang yang mengalami kerasukan ya, setan, itu dalam konteks hari Sabat. Sementara banyak orang menganggap ya, atau mereka mempunyai kesepakatan bersama bahwa hari Sabat itu hari yang kudus, hari yang suci. Jadi semua orang itu hanya di rumah saja berdoa kepada Yahweh atau kepada Tuhan Allah, kumpul-kumpul bersama keluarga, tidak boleh melakukan hal-hal lain ya. Bekerja itu nggak boleh. Bahkan di situ dianggap membantu orang lain pun yang nggak boleh ya, dalam arti itu. Tetapi Yesus kemudian tampil ya, semacam membawa sebuah perombakan ya, semacam membawa pedang gitu ya, atau Yesus hadir sebagai pemberontak dalam arti tertentu ya, terhadap kekakuan tadi itu, terhadap kesepakatan publik tentang aturan itu ya. Yesus mendobrak, semacam membuka tabir ya, atau menghancurkan ruang pembatas ya, antara kekakuan sebuah aturan dengan kebaikan ya. Jadi Yesus menghancurkan tembok kekakuan itu agar ruang kebaikan itu bisa menyentuh ya, dan mendinamiskan ya aturan yang ada. Dalam arti di sini bahwa Yesus ketika melihat orang yang kerasukan itu, ada rasa belas kasihan di sana, dan kealahannya pun ya ditunjukkan oleh Yesus. Ketika belas kasihan itu muncul, lalu Yesus pun melakukan suatu tindakan di mana dia mengusir roh jahat itu dari orang-orang. Nah, diproteslah Yesus. Nah, dalam
situasi seperti itu menjawab, ya, manakah yang lebih baik dilakukan pada hari Sabat ini? Menyelamatkan orang, ya, atau membiarkan orang dalam situasi penderitaan? Nanti kan dua pernyataan opsional, ya, yang seharusnya bisa dijawab orang-orang pada waktu itu. Mungkin di situ Yesus mau membangun sebuah kesadaran orang-orang tadi itu, ya, bahwa ekspresi dari kebermaknaan hari Sabat itu dengan melakukan kebaikan, atau ekspresi kasih dari hari Sabat yang suci dan mulia itu, ya, dengan melakukan kebaikan. Dan salah satunya contoh itu yang sudah ditunjukkan oleh Yesus. Dia melakukan kebaikan untuk menyelamatkan orang. Dia mengusir roh jahat itu dari orang tersebut, atau dari ikatan roh jahat yang membuatnya menderita, ya, yang membuat hidupnya itu tak bermakna. Ketika Yesus mencabut roh jahat itu, maka orang itu pun menemukan kebermaknaan dirinya, menemukan posisi dirinya kembali. Dengan demikian, dia mengalami keselamatan yang dilakukan oleh Allah sendiri. Dan sekaligus di situ pesan bahwa Allah sudah berkarya di tengah umatnya. Kerajaan Allah itu sudah mulai meraja di tengah umat ciptaannya yang selama ini mungkin terbelenggu oleh kekakuan logika, kekakuan aturan, yang menindas, yang menekan, ya, banyak orang. Orang tidak boleh melanggar atau apa segala macam karena takut dihukum oleh oleh pihak yang berwenang, ya. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, dalam situasi seperti itu, ya, memang kalau tidak ada kekuatan lain yang membantu kita, tentu kita akan tetap terbelenggu. Nah, di situ Yesus memberi pesan kepada kita manusia, ya, bahwa menindas sesama itu dengan berbagai logika atau mengatasnamakan kebaikan itu, ya, tidak baik. Tuhan tidak menyukai itu. Demi keberuntungan kita mau mencari berbagai macam cara untuk menjatuhkan sesama kita. Kita mencari berbagai macam alasan dengan dalil-dalil yang kita buat sendiri untuk menjatuhkan sesama kita. Situ Tuhan, ya, kalau kita kembali kepada bacaan itu, ya, tidak memberikan ruang untuk itu, atau tindakan-tindakan seperti itu tidak berkenan baginya. Mungkin kita merasa bahwa orang yang kita hadapi ini, ya, tidak mempunyai kekuatan politik misalnya, tidak mempunyai kekuatan hukum misalnya, atau tidak memahami hukum, tidak memahami ini sebagai orang biasa lah. Lalu kemudian dengan enaknya kita mempermainkan dia. Atau mungkin, ya, harta kepemilikan yang dia punya, kita ingin rebut darinya dengan cara-cara kita yang kotor, ya. Mungkin kita bekerja sama dengan orang berpengaruh, ya, dengan orang yang memiliki uang, harta, kekuasaan, untuk menghancurkan saudara kita yang dalam arti kita tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Kita menganggap remeh dia. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, sekiranya hal itu menjadi sebuah kesadaran bagi kita. Allah yang kita imani, Yesus Kristus, tidak mengajarkan hal seperti itu kepada kita, ya. Dia tidak memberi ruang untuk hal itu. Dan oleh karena itu, pesan penting yang kita sampaikan, yang kita dapatkan adalah hargailah sesamamu dengan berbagai bentuk. Apa yang menjadi miliknya, ya, itulah miliknya. Jangan mencuri miliknya dengan berbagai cara yang kita buat. Atau saatnya kita menyelamatkan orang, selamatkanlah dia meskipun dalam tekanan-tekanan tertentu, sebagaimana ditunjukkan oleh Yesus, ya. Bantulah sesama yang memang berada dalam kesulitan, ya.